Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru yang hebat, saya akan menyampaikan materi Merdeka Belajar sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru tentunya memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter murid-murid kita di kelas. Tentunya kita semua paham betul peran kita sebagai guru. Lalu ingin menjadi guru seperti apakah kita? Tentunya kita semua ingin menjadi guru yang mampu menguasai materi, mampu menguasai kelas, mempunyai wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter-karakter positif lainnya. Keberhasilan proses belajar murid-murid kita tidak lepas dari peran kita sebagai seorang guru. Seorang guru harus mampu menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan sehingga karakter murid-murid terbentuk dengan baik. Menurut KHD, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka dari itu diharapkan seorang murid harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan secara batin serta tenaganya. Dan pendidikan yang sesuai dengan zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Lalu bagaimana cara kita menghubungkan dasar pendidikan murid dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri sesuai dengan zaman di mana mereka tinggal. Ki Hajar Dewantara mengajukan 3 asas dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional yang dikenal dengan asas Trikon, yaitu yang pertama asas kontinu, yang kedua asas konvergensi, dan yang ketiga asas konsentris. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang asas Trikon yaitu pendidikan suatu proses dinamis berkembang sesuai kondisi zaman dan murid. Sekolah atau kelas suatu sistem pendidikan di ruang lingkup kecil, namun jadi ujung tombak. Setiap sekolah punya masalah masing-masing sesuai karakter lingkungan. Kondisi Indonesia yang beragam menjadikan pendidikan Indonesia haruslah dinamis. Istilah kontinu berisi harapan agar kaum muda dapat melestarikan budaya asli Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kebudayaan yang ada mesti dikembangkan adalah kebudayaan sesuai dengan kebudayaan zaman. Istilah ini diwujudkan dengan cara memasukkan mata pelajaran muatan lokal, melakukan upacara-upacara adat, dan mementaskan kebudayaan lainnya di daerah Indonesia. Kemudian, asas konvergensi adalah suatu upaya untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dengan cara memadukan dengan kebudayaan asli yang dipandang dapat memajukan kebudayaan bangsa Indonesia. Pemaduan ini diwujudkan dengan memilih dan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila. Dalam hal ini, tiap bidang pendidikan di Indonesia perlu selektif dengan pengetahuan baru yang masuk ke Indonesia, lalu memadukannya secara alami tanpa adanya paksaan sehingga pendidikan di Indonesia mesti adaptif dengan perubahan yang ada. Yang terakhir, istilah konsentris dipahami sebagai upaya untuk bersatu dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain secara global.
Kendati demikian, pendidikan di Indonesia harus tetap berpegang teguh dengan identitas kepribadian bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara sangat maju karena memerdekakan kehidupan manusia. Artinya, pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia utuh, jiwa, raga, lahir batin. Dalam konsep KHD, hal ini disebutkan bahwa budi pekerti adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemuan. Kita lebih sering mendengarkan sebagai cipta, rasa, karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujud tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan pikiran. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karsa psikomotorik. Teori konvergensi menurut KHD yaitu pendidikan harus mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus kehilangan identitas budaya sendiri. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hajar Dewantara juga melaksanakan pendidikan budi pekerti dengan cara tuturi handayani yang dikenal dengan sistem Among. Artinya peserta didik harus mampu membangun skill agar berdaya guna. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa peserta didik harus mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada budaya bangsa yang mengedepankan karakter yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Maka dari itu, guru sebagai ujung tombak pengembang manusia harus tahu mengetahui mengenai perkembangan dan perubahan zaman. Demikian paparan Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.